sore ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan kuliahnya dengan kuliah stoikiometri ya. Ini agak aneh ya namanya ya mungkin, tapi sebenarnya dia berasal dari kata bahasa Yunani-nya. Jadi stoikiometri itu berasal dari kata sosial yang artinya unsur dan meter ya, ukuran. Jadi kalau berdasarkan asal katanya stoikiometri itu berarti pengukuran unsur. Jadi sebenarnya stoikiometri itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang terkandung di dalam rumus dan juga persamaan reaksi kimia. Jadi dengan kata lain, stoikiometri itu akan mempelajari tentang perhitungan kimia. Nah, ini udah agak meningkat sedikit ya ilmunya. Kalau kemarin itu yang gampang-gampang, ini mulai agak sulitnya ya. Jadi nanti kita lihat di sini bagaimana senyawa-senyawa tadi yang bereaksi tadi, tapi kita lihat dalam jumlahnya ya, maka dibilang hubungan kuantitatif ya. Jadi dia mempelajari perhitungan kimia. Nah, jadi kalau dia kuantitatif itu mengenai jumlah, kalau kualitatif mengenai ada dan tiada, itu ya beda ya. Jadi kualitatif dengan kuantitatif itu kan berbeda ya. Jadi kita mempelajari tadi perhitungan kimia. Nah, sebelum kita sampai ke perhitungan kimia, kita harus mengetahui yang namanya persamaan reaksi ya. Supaya kita bisa menghitungnya, kita harus tahu reaksinya jadi bagaimana ya. Nah, yang mendasari persamaan reaksi ini adalah hukum Lavoisier, di mana dia menyatakan jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Ya, jadi jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap, tidak ada yang bisa tiba-tiba hilang. Ya, jadi kalau kita lihat sini ada suatu reaksi ya, reaksi yang paling gampang ya, NaOH direaksikan dengan HCl, maka akan dihasilkan NaCl dan H2O. Basa direaksikan dengan asam akan dihasilkan garam tanpa air ya. Nah, yang bagian kiri, nah ini ya, NaOH, HCl itu termasuk ke dalam reaktan ya, ini reaktan, dan NaOH dengan HCl. Sementara NaCl dengan H2O itu yang dikatakan produk ya. Nah, jadi dalam satu reaksi jumlah atom-atom reaktan itu akan sama dengan jumlah atom-atom dari produk ya. Kita lihat di sini, Na di reaktan ada 1, di produk juga ada 1. OH ya, OH-nya di sini, O-nya aja satu-satu kita ambil ya. O di reaktan 1, di produk juga 1. H-nya 2 ya, dari NaOH ada 1 H, HCl ada 1 H ya. Jadi ada 2 H di reaktan, maka di produknya kita lihat H2O, H2 ya, ada 2 H-nya. Demikian juga dengan Cl, Cl-nya 1 di reaktan, dan di produk juga ada 1. Makanya betul ya. Jadi jumlah atom-atom di reaktan itu akan sama dengan jumlah atom-atom di produk. Bentar ya. Lanjut. Ada pengganggu tadi. Oke ya, jadi terbukti ya bahwa jumlah atom di reaktan itu akan sama dengan jumlah atom di produk ya. Nah, kemudian kita lihat, nah kebetulan di sini kita nggak bisa lihat massa zatnya ya, kita nggak nampak ya. Tapi dia nanti kalau dari perhitungan nanti yang akan datang ya, kita akan bisa lihat ya, massa reaktan sebenarnya kalau kita dari jumlah atomnya sama, maka nanti massa reaktan juga akan sama dengan massa produk ya. Ini dia, jumlah massa reaktan itu akan sama dengan jumlah massa produk, atau boleh dikatakan massa reaktan sama dengan massa produk ya. Nah, kemudian massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi itu akan sama ya. Jadi nggak ada yang hilang tiba-tiba ya. Itu dia ya. Tiba-tiba nanti misalnya NaOH-nya pertama berapa, HCl-nya berapa, tiba-tiba yang terbentuk nggak sama, enggak ya. Jadi nanti tidak bisa hilang ya. Jadi mungkin
nanti kalau di jumlah produk tidak sesuai, itu biasanya itu di reaktor masih ada sisa, ya. Jadi produk yang dihasilkan itu ditambah dengan reaktor yang sisa itu dimasukkan ke dalam jumlah massa produk semua, ya. Jadi bisa bersisa, ya, nanti kita lihat di reaksi ada dia bersisa. Nah, jadi yang penting berapa jumlah di awal sebelum terjadi reaksi dengan sesudah terjadi reaksi itu akan tetap. Kalaupun masalah jumlah produk yang dihasilkan tidak sama, nanti kita bisa lihat bahwa di reaktan itu pasti ada yang bersisa, ya. Jadi secara keseluruhan jumlah massa produk di awal massa reaktan akan sama dengan jumlah massa produk. Kita lihat, ya. Nah, itu dia. Inilah yang mendasari hukum Lavoisier, inilah yang mendasari reaksi-reaksi kimia, ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada senyawa yang hilang, ada atom yang hilang, itu nggak mungkin, ya. Nah, pada reaksi, nah tadi kalau kita lihat di sini, sorry saya balikin, ya. Nah, kalau kita lihat reaksi ini, ya, NA tambah HCl, NaCl tambah H2O, ini reaksinya sudah setara, ya, sudah setara. Sebenarnya di sini ada koefisiennya, ada angka 1 di sini di setiap senyawa-senyawanya ada angka 1. Tapi kalau angka 1 biasanya tidak dituliskan, ya. Nah, angka di depan itu disebut dengan koefisien reaksi, ya. Nah, jadi di dalam suatu reaksi, koefisien reaksi ini sangat penting, ya. Kenapa? Koefisien reaksi ini melambangkan atau menyatakan angka perkalian untuk menyamakan jumlah atom reaktan dengan jumlah atom produk, ya. Jadi tadi kan dibilang persamaan hukum Lavoisier menyatakan jumlah atom reaktan itu akan sama dengan jumlah atom produk. Jadi kalau misalnya seandainya pada reaksi itu kita lihat bahwa jumlah atomnya tidak sama, maka diperlukanlah koefisien reaksi ini. Jadi tujuannya untuk menyamakan jumlah atom reaktan dengan jumlah atom produk, gitu, ya. Nah, jadi ini koefisien reaksi ini penting sekali untuk dalam menyelesaikan persamaan reaksi. Jadi kalau kita menghitung semuanya itu, kita harus pertama kali kita harus menyelesaikan persamaan reaksi. Jadi nggak bisa kita ada reaksi, kita nggak perhatikan apakah reaksi itu sudah setara atau tidak, kita nggak peduliin, ya. Kita hitung aja gitu, ya, nggak bisa. Nanti hasilnya pasti nggak sesuai, ya. Jadi sebelum menyelesaikan perhitungan kimia, yang pertama kali harus diketahui adalah menyelesaikan persamaan reaksi. Apakah reaksinya sudah setara atau belum, ya. Bagaimana menyetarakannya? Itu dia, kita memerlukan koefisien reaksi. Ya. Nah, ada cara untuk menentukan koefisien reaksi itu ada dua, ya, dua cara yang paling gampang nih terjadi ada dua, ya. Yang pertama dengan menghitung langsung jumlah atom-atom di reaktan dan di produk. Jadi hitung masing-masing berapa atom H-nya, berapa atom O-nya, misalnya gitu kan. Nah, itu langsung dihitung. Nah, jadi kalau tidak terjadi ketidaksamaan, maka diperlukanlah koefisien reaksi, yang mana perlu ditambah pengalihan, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian juga bisa dengan cara kedua, dengan menghitung jumlah atom dan juga gugus, ya. Kalau tadi atom saja, ya, yang pertama, tapi ini, ya, selain atom dan juga gugus, di mana gugus ini bisa dianggap sebagai ion yang dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, ya. Misalnya H2SO4 ketika mengalami ionisasi, SO4-nya kan termasuk gugus, ya, gugus. Nah, itu dianggap sebagai satu kesatuan, SO42 negatif. Nah, itu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi nggak perlu dihitung S-nya berapa, U-nya berapa, tapi kita anggap, oh, ada satu, misalnya hanya satu, ya, gugusnya, berarti ada satu gugus SO4. Nah, itu dia. Jadi ada dua cara, ya. Bisa dengan menghitung langsung atomnya, atau selain atom kita juga menghitung gugusnya secara langsung, di mana gugus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, ya. Nah, inilah dua cara yang dapat dilakukan untuk menentukan koefisien reaksi. Dulu, ya, cara menghitung koefisien reaksinya dengan cara yang pertama dulu, ya, paling gampang.
Oke, nah ini jadi yang pertama kita ambil satu contohnya ya. Kita mereaksikan H2SO4 dengan KOH asam basa ya. Akan dihasilkan K2SO4 garam dan juga H2O air ya. Nah, ini reaksinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa ada beberapa jumlah atomnya tidak sama antara produk dengan reaktannya ya. Kita lihat. Jadi kalau cara pertama ini kita langsung menghitung masing-masing atomnya. Kita lihat atom di reaktan berapa, kemudian atom di produknya berapa ya. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama atom hidrogennya ya, atom H-nya. Kita lihat. Nah, di reaktan kita lihat kita terlebih dahulu ya, sebelum kita bikin kelompokan dulu ya. Yang pertama ini H2SO4-nya kita anggap A, KOH-nya B, K2SO4C, dan H2SO4-nya D. Kita anggap inilah koefisiennya ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di A itu hanya ada 2 ya, ada 2 H2 ya kan, berarti 2A. Di B ada 1 ya, akan kita bikin B. Di C itu tidak ada H-nya ya, tapi di D ada 2. Maka untuk atom H ada persamaan 2A tambah B sama dengan 2D. Nah, inilah kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, itu dia. Nah, berikutnya atomnya S ya, kita lihat di A itu ada 1 ya, berarti hanya A ya, A. Kemudian di B nggak ada, di C juga ada 1. Nah, ya. Kemudian di D nggak ada. Itulah persamaan kedua ya untuk atom S, A sama dengan C. Itulah persamaan 2. Nah, kemudian kita lihat atom yang berikutnya, oksigen. Di A itu ada 4 ya, ada 4. Kemudian di B itu hanya ada 1. Jadi 4A tambah B. Oke, itulah di reaktan. Di produk O-nya ya, kita lihat di C ada 4, di D juga ada 1. Jadi dapatlah persamaannya 3, 4A tambah B sama dengan 4C tambah D. Inilah persamaan ketiga. Nah, berikutnya atom yang terakhir yaitu kalium ya, K. Di A tidak ada, tapi di B ada 1. Jadi di reaktan hanya ada di B cuma 1. Di produk ya, kita lihat bahwa di C itu ada 2 K-nya nih ya, ada 2. Di D tidak ada. Nah, persamaan yang keempat, B sama dengan 2C. Nah, ini dia. Nah, ini ada 4 persamaan yang kita gunakan untuk menentukan koefisien reaksi. Bagaimana caranya? Cara yang paling gampang, kita misalkan yang garam ya, di sini K2SO4 ini kan garam ya. Kita anggap mempunyai koefisien 1. Koefisiennya 1. Jadi C sama dengan 1. Ya, C-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena C-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari A, B, dan D dengan memasukkan angka-angkanya ke persamaan yang udah ada tadi ya. Ada 4 tadi persamaan kan, kita masukkan. Jadi yang pertama kita paling gampang kita lihat coba di ini ya. Nah, persamaan kedua dia menyatakan A sama dengan C. Tadi kita sudah memisalkan. Jadi C ini ya, garam ini kita misalkan 1 koefisiennya. Jadi kalau dia C-nya 1, ternyata A-nya 1, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya yang paling gampang. B ya, bisa kita hitung ya. B sama dengan 2C. C-nya 1, berarti B sama dengan 2 ya. Nah, kemudian untuk D bisa masuk, ada 2 persamaan yang adanya ya, persamaan 1, ada persamaan 3. Nah, itu di persamaan 1 masukin aja nilai R. Kenapa? Karena A ini sudah kita ketahui ya, 2A katanya, berarti 2 kali 1 2 tambah B 2 ya, 2 tambah 2 sama dengan 2D ya, jadi 4 sama dengan 2D, maka D-nya sama dengan 2. 4 lagi ya. Jadi koefisien yang tadi kita anggap misalkan tadi ya, C-nya 1, A-nya 1, B-nya 2,
D-nya 2. Karena tidak ada bilangan pecahan, berarti ini sudah memenuhi syarat. Koefisien reaksi itu tidak boleh bilangan pecahan. Setengah, 1,5, nah, nggak boleh. Ya, dia harus bilangan bulat. Nah, di sini udah bilangan bulat semua kan? C1, A1, B2, D2. Nah, inilah angka-angka yang kita masukkan ke persamaan reaksi sebelumnya tadi. Jadi A1 berarti H2SO4 nggak perlu ditulis angka 1. Sebenarnya di depannya kan tadi saya sudah bilang ada nih si koefisiennya 1. Tapi biasanya tidak perlu dituliskan. Kemudian B2 berarti di depan KOH itu ada angka 2. Kemudian C1 ya nggak perlu kita tulis ya. Di D2 berarti H2O-nya ada 2. 2H2O. Jadi kita lihat di sini sekarang. Kita lihat tadi di awal K-nya beda ya, K-nya beda, kemudian H-nya juga berbeda jumlahnya ya. Kalau kita hitung di sini jumlah K-nya kalau yang pertama kan di reaktan 1 di produk 2 ya, kemudian H-nya di reaktan 2 3, sementara di produk hanya 2. Nah, setelah adanya koefisien reaksi, kita lengkapi reaksi ini dengan koefisien reaksi ya, di KOH dengan di H2O, kita bisa lihat ya bahwa jumlah atom di reaktan itu akan sama dengan jumlah atom di produk ya. Kita lihat coba. H2O, H-nya dulu ya, ada 2, kemudian sini juga ada 2, ada 4 berarti ya. 2 H2O, 4, pas kan? Kemudian S masing-masing ya di reaktan 1, di produk juga 1. Kemudian oksigen sini 4 5. tambah 2 6. 6. Kita lihat di sini 4. Nah, sini 2 ya, 2 kali O-nya 1 jadi 2. Jadi 4 tambah 2 6 sama ya. Nah, kemudian K ya. K-nya sekarang udah jadi 2 kan? 2 kaliumnya. Maka kita lihat di sini K2 SO4 K2 juga kan sama-sama. Jadi dengan adanya koefisien reaksi kita bisa menyamakan jumlah atom di reaktan maupun di produk ya. Jadi gampang ya, yang pertama tadi kita tentukan aja pemisalan ya. Oh, di yang pertama kita kasih A koefisiennya, kemudian yang kedua B, yang hasilnya C, produknya ya C dan D. Nah, baru kita bikin jumlah atom-atomnya, nanti di situ kita dapat persamaannya. Nah, baru kita pakai angka pemisalan ya. Nah, ini ada yang suka nanya sama saya, Bu, kenapa sih Bu pilihnya garam, Bu? Kenapa nggak di asam atau di basanya? Boleh, dimanapun kamu pilih boleh. Ya, tapi yang paling gampang dalam perhitungan itu yang garamnya di produk itu yang dijadikan, yang diumpamakan memiliki koefisien sama dengan 1. Nah, itu dia. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi dari perhitungan-perhitungan yang pernah saya lakukan, kemudian dicobakan ya, ternyata yang paling gampang untuk menghitungnya ya itu di C sama dengan 1, atau garam dengan garamnya lah yang kita anggap memiliki koefisien 1. Oke. Nah, di sini udah oke kan? Udah masih tahu semua kan? Masih bisa terikut ya? Bisa, Bu. Bisa kan? Oh. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi gampangnya masih sedikit. Nah, sebenarnya intinya sama semua ya. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua ya. Nah, ini juga demikian. CRO oksida nih ya, CRO3, kemudian direaksikan dengan asam H2SO4, maka dihasilkan garam ya. Garam CR2SO4 3 kali, tambah H2O, tambah O2. Sama dengan langkah yang sebelumnya, kita ambil pemisalan. CRO3-nya A, H2SO4-nya B, kemudian CR2SO4-nya C, H2O-nya B, dan O2-nya E. Jadi sini ada 3 ya, senyawanya 3. Ya, 2 di reaktan, 3 di produk. Nah, ini walaupun bagaimanapun harus sama, walaupun Bu tadi kan 2 di produk, 2 di reaktan. Oke, ini 2 di reaktan, 3 di produk, ya tetap jumlahnya harus sama. Nah, oke. Nah, langkah pertama kita tentukan atomnya dulu, yang atom yang mau dihitung dulu ya masing-masing.
CR. Kita lihat di A itu ada 1, di B tidak ada, dan di C ada 2. Ini ya, CR 2, berarti ada 2 kan? Di D tidak ada dan di E juga tidak ada. Jadi dapat satu persamaan untuk atom CR adalah A sama dengan 2C. Itu persamaan pertama, ya. Nah, berikutnya kita lihat di O. Atom oksigen. Di A itu ada 3. Ya, di B ada 4 nih ya, 4. Kemudian di C itu ada 12 ya. Ini O4 kali 3, 12. Di D ada 1 dan di E-nya ada 2. Ya, jadi 12C tambah D tambah 2E ya. Jadi dapatlah persamaan kedua untuk atom oksigen ya. Dari atom oksigen itu kita bisa buat lagi satu persamaan, yaitu 3A tambah 4B sama dengan 12C tambah D tambah 2E. Nah, kemudian kita lihat atom berikutnya adalah hidrogen H. Di A tidak ada, tapi di B ada 2. Ya, B ada 2, 2B. Di C tidak ada. Di D ada 2, 2D. Jadi 2B sama dengan 2D, karena di E juga tidak ada hidrogen. Ya, adalah persamaan ketiga. 2B sama dengan 2D. Oke. Kemudian yang terakhir, atom yang terakhir yaitu S ya. Di A tidak ada, di B ada 1. Ya, di B ada 1, di C ada S3 ya. S ini ya, SO3 ya, S-nya ada 3. Di B sama dengan 3C. Ini ya persamaan yang keempat. Nah, sama seperti tadi, kita boleh memakai yang manapun untuk kita umpamakan. Ini kan kita misalkan ya, garam koefisiennya 1. Ini kita misalkan C-nya sama dengan 1. Ya, apa boleh aja, yang manapun boleh, tapi yang paling gampang tadi saya sudah bilang, yang paling gampang itulah kalau kita menggunakan C atau garam yang mempunyai koefisien 1. Nah, setelah kita mengumpamakan koefisien C sama dengan 1, kita masukkan nilai-nilai berapakah untuk mengetahui A, B, D, dan E. Jadi masukkan aja nilainya. Jadi kalau untuk nyari A, ini kita lihat sini yang paling gampang ya. A sama dengan 2C. C-nya 1, berarti A-nya 2. Kemudian kita lihat B. Oh, ini yang persamaannya gampang. B sama dengan 3C. C-nya 1, berarti B sama dengan 3. Kemudian, nah dari sini kita bisa lihat 2B sama dengan 2D. B sama dengan D, berarti kan tadi B-nya kita dapat 3, maka D-nya sama dengan 3 juga. Nah, untuk E, nah kita lihat sini. Mau tidak mau, kita harus menggunakan persamaan yang paling rumit ini, ya, persamaan 2. Kenapa? Di persamaan lain itu tidak ada huruf E-nya, ya. Ini yang pertama A, C, yang ketiga B, D, yang keempat B, C. Jadi nggak ada E-nya. Jadi satu-satunya cara yaitu kita masukkan angkanya, kita gunakanlah persamaan kedua ini. Jadi masukkan 3A tambah 4B sama dengan 12C tambah D. Ya, ini kan ada angkanya ya, A2, B 3, C 1, D 3. Kan, masukkan angkanya. Nanti dapat kalian hitung, berarti bahwa didapatlah nanti E sama dengan 1/2, 3/2. E itu angkanya 3/2, 1/2. Nah, di koefisien reaksi itu bilangan pecahan itu nggak ada. Kan nggak bisa kita sediakan oksigen 1/1/2, nggak bisa ya, dia harus bilangan bulat. Nah, untuk menghilangkan bilangan pecahan ini, nah karena di sini penyebutnya 2, maka kita bisa mengalihkan dengan angka 2. Nah, kalau kita mengalihkan E-nya dengan angka 2 biar hilang angka pecahan tadi, maka semua koefisien yang tadi sudah didapat pun harus dikali 2 juga. Ya, harus dikali 2 juga. Sehingga C-nya yang tadinya 1 jadi 2.
A-nya yang tadinya 2 jadi 4, B-nya yang tadinya 3 jadi 6, D3 jadi 6, E-nya yang tadinya 1,5 dikali 2 hingga menjadi 3. Nah, inilah koefisien yang ada untuk reaksi di atas tadi ya. Jadi kita masuki A-nya berapa? Oh, A-nya 4. 4 CrO3. Kemudian B-nya berapa? 6. 6 H2SO4. Kemudian C-nya 2 2Cr2SO4 3 kali. Kemudian D-nya 6 6H2O, dan terakhir E-nya 3 3O2. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah bisa dilihat ya, kalau kalian hitung ya, setiap atom-atomnya di reaktan maupun di produk itu akan sama. Walaupun ya di reaktannya hanya 2 senyawa, di produknya ada 3, ya tetap jumlah atom di reaktan harus sama dengan jumlah atom di produk. Oke, itu yang kedua ya. Kita coba lagi. Mari coba lagi. Nah, ini dia. Semakin rumit. Ini garam dengan garam ya. Nah, Al2SO4 3 kali direaksikan dengan NH4 3 kali PO4. Jadi garam dengan garam ya. Jadi kalau kalian lihat di reaksi penggaraman minggu lalu, kita bisa lihat garam dengan garam nanti bertukar pasangan jadinya ya. Garam AB jadi garam CD ya. Nah, jadi bertukar pasangan. Nah, kita lihat di sini ya. Yang dibentuk adalah garam AlPO4 ya. Kemudian garam NH4 2 kali SO4. Jadi sama, tetap ya, kita bikin A, B, C, D ya. Nah, kemudian kita lihat di sini atom yang pertama itu Al ya. Al itu adanya di A sebanyak 2, B tidak ada, di C1, D tidak ada. Jadi persamaannya 2A sama dengan C. Nah, berikutnya S. S itu ada 3, di A, di B tidak ada, di C tidak ada, tapi di di D ada S ya, 1. Jadi 3A sama dengan D. Nah, berikutnya oksigen itu ada 12A, 4B, 4C, 4D, dan 4D. Nah, itu dia ya. Kemudian N ya, N itu adanya di B sebanyak 3 ya. Kemudian di C tidak ada, di D 2. Di D ada 2. Nah, di D ada 2. Kemudian atom hidrogen itu adanya O di B, di A tidak ada, di B 12. Sorry, bentar ya. 12. Oh, N-nya dulu ya, sorry kok paham ya. N itu ada di NH, B nggak ada, di A nggak ada ya, di B nya ada 3, di D nya ada 2 ya, ini 2. Kemudian hanya ada di B 12, di C tidak ada, di D 8 ya, 8 hanya. Kemudian P itu ada di B sebanyak 1, di C juga 1. Nah, inilah dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung koefisien reaksi dari reaksi berikut ini ya. Nah, ini sama seperti ini, kita pilih C sama dengan 1 ya, C. Nah, ini garam semua ya kan, tapi kita pilih C-nya, garam yang ada di C itu yang memiliki koefisien sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini C sama dengan 1. Dari persamaan yang pertama, 2A sama dengan C, berarti C-nya 1, jadi A-nya setengah ya kan. 2 kali setengah 1 kan, nah jadi A-nya setengah. Kemudian B ini kita pakai yang di bawah yang paling sederhana. Apa yang hitung ya?
B sama dengan C. C-nya tadi 1, berarti B-nya 1. Kemudian D, nah kita tinggal pilih mana yang kita mau ya. Ya, ini dia. Kedua. 3A sama dengan D, atau 3B sama dengan 2D, atau 12B sama dengan 8D. Ya, nah ini kita bisa ya. Kita masukkan aja kalau kita pakai yang di sini ya kita bisa ganti A-nya. Kalau kita mau pakai di sini ganti B-nya. Kalau kita di sini sama ya. Nah, itu dia. Jadi dapatlah nanti C-nya misalnya 1 ya, kita misalkan ini 1, maka A-nya setengah, B-nya 1, D-nya sama dengan 3/2. Tadi saya sudah komit ya, saya bilang bahwa tidak ada bilangan pecahan, maka ini dikalikan dengan 2 supaya dia tidak ada lagi bilangan pecahannya ya. Oke, jadi dapatlah reaksinya. Nah, A-nya kita lihat di sini ya. A-nya sebelum di perkalian itu kan setengah. Kemudian dihilangkan ya bilangan pecahannya, jadi tinggal 1. Jadi AL-nya 1 ya, koefisien reaksinya 1, AL2 SO4 3 kali, kemudian 2. Nah yang B ini kita lihat B2 ya kan, kita tinggal masukkan B2 ya. 2NH4 3 kali P4 dihasilkan C. Kita lihat C-nya jadi 2 ya, jadi 2AlPO4. Kemudian CD, D-nya 3 ya, 3NH4 2 kali SO4. Nah ini kalau kalian hitung lagi angkanya itu akan sama di kiri dan di kanan ya. Di produk dan di reaktannya akan sama. Nah contoh berikutnya, nah ini lebih rumit lagi ya. Nah, kelihatannya lebih rumit, sebenarnya nggak ada yang rumit ya. Nah kalau kalian sudah paham itu nggak rumit, walaupun di sini ya kita lihat di reaktannya cuma ada 2, di produknya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 senyawa yang terbentuk yang dihasilkan dari reaksi KMNO4 dengan HCl ya. Oke, sebentar ya. Lanjut ya. Nah sama seperti tadi, masing-masing senyawa kita kasih perumpamaan. Kasih perumpamaan ya. Sini kita lihat atom K ya, ada di A, B tidak ada, di A cuma 1 ya, A, B tidak ada, C ada 1, D, E, F nggak ada ya. Kemudian Mn, O adanya di A, B tidak ada, C tidak ada, C tidak ada, di D ada 1 juga sama ya, A sama D. E tidak ada, F tidak ada. Kemudian O oksigen, O ada di A, sebanyak 4, di B tidak ada, di C tidak ada, D tidak ada, E ada 1 O-nya ya, di F juga tidak ada. Kemudian di H, atom H ada di A, B, A nggak ada, B yang ada 1, C tidak ada, D tidak ada, E 2, F tidak ada hanya. Nah kemudian Cl itu adanya di B, A-nya nggak ada ya, B itu cuma 1, di C juga 1, di D ada 2, 2D jadinya ya, di F, di E nggak ada ya, tapi di F ada 2, jadi B sama dengan C tambah 2D tambah 2F. Oke. Nah kita bikin lagi koefisien reaksi di C-nya sama dengan 1, garam 1 ya, jadi C sama dengan 1. Nah dengan cara ini lebih gampang ya. Kenapa? Karena angkanya bilangannya tunggal semua sini ya. C sama dengan A sama dengan C, A sama dengan D gitu ya. Kita bisa langsung masukin C sama dengan 1, maka kita bisa menghitung A-nya juga 1 ya. Kemudian B-nya berapa kita lihat, AC, D dulu, nggak bisa B ya,
Nah, kenapa? Nggak ada yang antara A dengan C yang punya hubungan dengan D secara langsung ya. D sama A sama oh bisa ini D. C nggak B nggak bisa, tapi D bisa ya, dari D. A sama dengan D, A nya sama dengan 1, kita masukin ya. Kemudian E, 4A sama dengan E, A nya 1, E nya 4 ya. B, nah karena sudah dapat E nya, kita bisa ngitung B nya. B sama dengan 2E ya, E nya 4, maka B sama dengan 8. Nah, jadi kita pergunakan persamaan yang udah ada ini untuk menentukan A, B, C, nah, koefisien reaksinya ya. Nah, untuk F, mau tidak mau kita pakailah persamaan yang paling panjang ini ya. B sama dengan C tambah 2D tambah 2F. Jadi masukkan angkanya. C-nya berapa? B ya, di sini B yang kita tahu ya. B berapa, C, D, dan F yang kita cari. Jadi dari kalau setelah masuk nilai, kita bisa menghitung bahwa F-nya nilainya 2,5. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa setengah-setengah itu nggak ada ya, pecahan itu nggak ada. Jadi kita harus hilangkan angka pecahan itu. Kebetulan sini 1/2 ya pembaginya ya, N-nya 2. Nah, ini kita kalikan 2 ya, bukan berarti harus kali 2 ya, tidak, bisa aja kali 3. Jadi kalian lihat pecahannya berapa ya. Kalau ternyata pecahannya 3 ya kita kali 3. Nah, kebetulan di sini pecahannya 2 ya, 1/2. Maka kita gunakanlah pengalinya 2. Jadi hilang semuanya, tukarlah. Jadi C-nya tadi 1, sekarang 2, A-nya 1 juga 2, B-nya 8 jadi 16, D-nya 1 jadi 2, E-nya menjadi 8, F-nya menjadi 5. Nah, ini angkanya. Kita masukkanlah ke persamaan reaksi ini. Jadi 2KMNO4 tambah 16 HCl ya, setelah dia ini ya, setelah kali 2 tadi kan ada pecahan di sini ya, 2,5. Jadi dia 16 HCl, 2 KCl, 2 MnCl2, 8 H2O, dan 5 Cl2. Jadi kalau pengen hitung mah, kita ambil contoh aja Cl-nya ya, misalnya. Ini 16. Cl ada 16 ya, jadi sini ada 2, kemudian 4. Di sini ada 4, 6, jadi 6 ya. Kemudian sini tidak 10. Ada, di sini ada 10, 16 ya, jadi 16. Jadi Cl-nya benar ya, 16. Nah, oke, jadi saya membuktikan bahwa reaksinya telah benar, jumlah di reaktan itu akan sama dengan jumlah di produk. Ya, karena hukum Lavoisier menyatakan bahwa tidak ada yang hilang, gitu ya. Massa itu tetap ya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang nguap, kita bilangnya. Kan ada air bisa nguap, ya memang nguap, tapi kan sebenarnya berubah wujud, bukan airnya menguap hilang, tidak, tapi dia berubah wujud dari air yang cair menjadi uap gas. Nah, itu dia, bukan hilang ya, bukan hilang. Oke. Nah, itu dia untuk persamaan reaksi, mencari koefisien reaksi dengan menghitung atom-atom yang ada pada reaksi yang ikut berperan di reaksi tersebut ya. Jadi kita hitung masing-masing. Cuma itu tadi, kalau misalnya seperti ini ya, angka senyawanya banyak, itu akan biasanya lebih rumit ya. Kalau yang singkat ya lebih gampang ini mengingatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menghitung jumlah atom, ya sama seperti tadi, tapi juga kita bisa menghitung gugus yang ada itu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kita tadi saya sudah bilang ada atomnya ada, tapi sebagian lainnya kita anggap sebagai satu kesatuan utuh ya.
Misalnya di asam, asam ketika mengalami ionisasi dia akan melepaskan atom hidrogennya dan akan dihasilkan anion sisa asam. Nah, di anion sisa asam inilah yang kita anggap sebagai satu kesatuan utuh ya. Bukan harus anion sisa asam ini kan bisa dua unsur ya. Nah, nanti kita menghitungnya bukan masing-masing. Ya. Nah, kemudian di basa. Basa itu mengalami ionisasi akan dihasilkan kation logam dan OH di sini ya, gugus hidroksi ini itu tidak dianggap hanya berapa O-nya berapa, tidak. Tapi kita anggap OH itu sebagai satu kesatuan. Nah, itu ya. Jadi kita ngitungnya OH-nya ada berapa? 1. Nah, itu bukan dia sendiri-sendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita ada 3 nih asam, 3 basa. Di asam HCl dia akan mengalami peruraian menjadi H positif tambah Cl negatif. Kemudian H2SO4 dia akan mengalami ionisasi, dia akan melepaskan 2H yang melekat ya, sebenarnya bertahap ya, tapi di sini udah 2 dilepasnya, akan dihasilkan SO4 2 negatif. Kemudian H3PO4 H3 positif dan tambah PO4 3 negatif. Nah, inilah yang Cl negatif, H2SO4 2 negatif, PO4 3 negatif, inilah yang disebut dengan gugus sisa asam. Gugus sisa asam. Nah, itu ya. Nah, untuk basa ya, jadi kalau asamnya kita bilang P-nya ada berapa, O-nya berapa, enggak gitu lagi ya. Jadi ion fosfatnya berapa, kan ada berapa, ada 1, ada 2 ya. Nah, di sini 1 ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah basanya NaOH. Ya, OH 2 kali, AlOH 3 kali. Nah, ketika dia mengalami ionisasi, maka akan dihasilkan logamnya dilepas. Logamnya kalau NaOH Na positif, kemudian OH negatif ini dianggap sebagai satu kesatuan utuh ya, gugus hidroksi. Nah, kemudian CaOH 2 kali direaksikan mengalami ionisasi, maka akan dihasilkan Ca2 positif, 2 OH negatif. Kemudian untuk AlOH 3, Al-nya dilepas, logamnya dilepas, OH-nya ini dilepas semua ya. Jadi akan dihasilkan 3 OH negatif. Nah, itulah. Jadi OH negatif, SO4 2 negatif, PO4 3 negatif. Nah, ini kita menghitungnya bukan satu persatu berapa atomnya, tidak, tapi kita anggap sebagai satu kesatuan utuh. SO4-nya ada berapa, PO4-nya ada berapa, gugus OH-nya ada berapa ya. Kalau ini kan yang pertama ini gugus OH-nya 1, ini gugus OH-nya 2, ini gugus OH-nya 3. Nah, itu dia. Jadi bukan O-nya berapa, H-nya berapa, tapi OH-nya ada berapa. Nah, itulah yang disebut dengan gugus sisa ya, gugus sisa asam atau gugus hidroksi yang gugus. Jadi di situ ada lebih dari 1, kita anggap dia sebagai satu kesatuan utuh ya. Walaupun ada 2 unsur, tapi kita anggap dia sebagai satu kesatuan utuh. Oke, kita ambil contohnya yang tadi juga ya, biar lebih dekat gitu ya angkanya. Ya. Oke. Nah, kita lihat H2SO4 direaksikan dengan KOH ya. Jadi kalau H2SO4 dia akan mengalami ionisasi, akan dihasilkan 2H positif tambah SO4 2 negatif, 1 ya, 1 aja. Kemudian KOH itu dihasilkan K positif, OH negatif. Ya, inilah mengalami ionisasi. Kemudian dihasilkan produknya K2SO4, dia akan mengalami ionisasi menjadi 2K positif tambah SO4 2 negatif. Ya. Kemudian H2O terurai menjadi H positif, OH negatif. Ya.
Nah, ini kita lihat di produknya ya. Di produk dulu kita perhatikan. Nah, di produk ini ya, si garamnya tadi kita lihat bahwa ion SO4 ya, gugus sisa asamnya itu hanya ada satu ya, hanya ada satu. Bukan si valensinya ini dilihat, tidak. Jadi ini ada berapa gugusnya, hanya satu ya. Kemudian untuk K ya, K itu ada dua ya. Jadi SO4-nya satu, K-nya ada dua. Nah, setelah kita ketahui di produk, kita lihat di reaktan apakah sudah setara. Nah, kita lihat di reaktan ini ion SO4-nya satu ya. K-nya karena satu. berarti udah cocok ya. Di produk satu, di reaktan satu, berarti udah cocok, nggak ada masalah. Berarti di sini koefisiennya satu ya, karena kita nggak rubah lagi di sini. Kalau kita sudah lihat di sini pas ya, di produk jumlahnya dengan di reaktan udah pas, ini berarti kita bisa udah kita patokin di sini angka koefisiennya satu karena sama. Kemudian di produk tadi K-nya ada dua, di reaktannya kita lihat di sini K-nya hanya satu. Nah, untuk menyamakannya makanya K-nya kita kali dua. Jadi sini ada 2KOH. Nah, itu dia ya, kita kali 2 ya, supaya K-nya ini 2. Itulah koefisiennya ya. Nah, karena KOH ini kita kali 2, KOH-nya kita kali 2, otomatis OH-nya ini jadi kali 2 juga. Jadi OH-nya sekarang ada 2. Nah, kemudian kita lihat di produk. Di produk ini ada H2O. Tadi kan H2O terurai menjadi H positif, H negatif. Nah, di sini OH-nya hanya ada satu. Oh, sementara di reaktan tadi OH-nya sudah 2 ya kan? Maka kita kalikanlah 2. Jadi di H2O ini kita kali 2. Ya. Nah, kita lihatlah ya. Jadi kita lihat reaksinya, berarti udah kita kasih ya. Ini berarti ada 2 ya. Nah, kita lihat reaksinya. Tadi di sini kan karena H2SO4 tidak ada perubahan, di reaktan sudah 1, di produk juga 1 sama, berarti di sini nggak ada perubahan. H2SO4 ditambah tadi K-nya karena kita kali 2 ya, 2KOH. Kemudian di hasilnya ya, dihasilkan K2SO4 ini nggak ada perubahan ya, karena patokan kita tadi di sini ya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian H2O-nya berubah. Kenapa? Karena dia dikali 2 lagi di sini ya, supaya menyetarakan OH yang ada di reaktan dengan OH yang ada di produk. Oke. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari koefisien reaksi, kita bisa melihat salah satu yang sering digunakan patokan itu adalah jumlah oksigennya. Kalau jumlah oksigen di reaktan dengan di produk sudah sama, maka biasanya reaksi itu sudah benar. Ya, kita lihat jumlah oksigen di reaktan. Di H2SO4 itu ada 4 oksigennya. Di KOH itu ada 2 ya, 2 ini O-nya ya. Jadi, yang pertama 8, di sini 2, 10 ya. Nah, kemudian kita lihat di produk yang dihasilkan K2SO4 ya. Berarti ada 4 ya. Sorry, bentar. Sorry ya, angka di bawahnya ya. Harusnya 4 nih ya, 4, 2. Nah, nanti diperbaiki ya. Dari mana angka 8 ini? Saya bingung. Salah tulis sekali ya. Oke, ini oksigen di reaktan ya, kita lihat, saya ulang ya, karena ini saya nggak lihat di bawahnya dan angka 8-nya. Saya lihat di sini aja ya. Oke, saya ulang. Untuk mengetahui kebenaran koefisien, kita lihat oksigen pada reaktan ya. Di yang H2SO4 ada 4 ya. Kemudian di KOH ini ada 2. Jadi 4 tambah 2. Nah, 6. Kita lihat di produk ya, K2SO4 ya. Oksigennya juga ada 4. Di H2O
juga ada 2. Dua. Jadi 4 tambah 2 ya, bukan 8 ya, tapi 4 ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa jumlah oksigen di reaktan itu sudah sama dengan jumlah oksigen yang ada di produk ya. Jadi sama ya, sama 4 2 4 2. Nah, itu dia. Jadi terserah kalian bagaimana kalian mau memakai, apakah melalui atom-atomnya atau dengan menggunakan kombinasi Ion. atom dengan gugus ya. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau menurut kalian mudah atom ya silahkan, tapi kalau menurut kalian mudah di gugus ya silahkan juga, silahkan. Hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama ya. Nah, kita coba lagi yang contoh keduanya. Contoh kedua ya. Nah, ini dia. CrO3 tambah H2SO4 Cr2 dihasilkan ya, Cr2SO4 3 kali tambah H2O tambah O2. Nah, ini ya. Jadi CrO3 ini Cr6 positif, O-nya ada 3 ya, O2 negatif, Cr-nya 1 ya, valensinya ya. Oksigennya 3. Kemudian H-nya sini ada 2, SO4-nya 1. Nah, kemudian produknya ya, Cr-nya ada 2, SO4-nya 3. Nah, ini dia. Ini yang dikatakan SO4-nya. Kalau di sini SO4-nya 1, di sini SO4-nya ada 3. Oke. Nah, kita lihat di produknya. Di produk ion Cr-nya ada 3 ya. Ada 2. 2 Cr. Berarti ada 2 ya. Kemudian SO4-nya juga ada 3. Nah, karena itu kita lihat di reaktan. Di reaktan Cr-nya 1, di produk 2, maka dikalikanlah 2. CrO3 itu dikali 2. Taruh angka 2 di depan. Nah, 2. Oke. Nah, kemudian SO-nya di produk itu ada 3, di reaktan ada 1 ya, maka H2SO4-nya dikali 3. Oke, jadi di sini ada tadi Cr-nya 2, kemudian di sini ada 3. Oke. Nah, kalau tadi ya kita lihat kemudian ada OH-nya ya. Nah, di sini produknya tidak ada OH ya, tidak ada OH ya. Jadi kita bisa langsung H-nya berapa, O-nya berapa. Gak ada OH. Kalau di sebelumnya kan kita bisa lihat ya, dari garamnya kita uraikan, kemudian kita lihat OH-nya berapa kan, yang kita lihat ya. Di sini tidak ada. Di reaktan ini tidak ada OH, CrO, H2SO4, nggak ada OH-nya. Karena tidak ada OH, maka kita langsung lihat H-nya berapa, O-nya berapa. Kita lihat H-nya ya. H pada reaktan, H-nya ada di ini ya, di H2SO4 ya. Tadi kan kita sudah kalikan 3 ya. Berarti ada 3H2 ya, H2SO4. Ada 3 H-nya, berarti H-nya ada 6 sekarang. Setelah H di produk di reaktan kita lihat ada 6, kita lihat di produknya. Di produknya ada berapa H-nya? Ya, hanya 2. Supaya sama, yang 1 6, yang 1 2, maka yang 2 ini kita kalikan 3. Jadi sekarang koefisien di reaksi di H2O ini 3. Ingat, di CrO3 ada 2, H2SO4 3, kemudian ini 1 ya. Kemudian di sini H2-nya, H2O-nya jadi 3. Oke. Nah, kemudian kita lihat itu H-nya udah pas ya. Jadi di sini ada 6, udah H-nya ya. Kemudian O ya. Jadi ini kalau kalian punya kertas ya, kalian udah bikin di sini. Ini tadi kita di sini ada angka 2, di Cr-nya ada angka 2, kemudian di H2SO4 ada angka 3. Di hasil di produknya ya, Cr2 ini ada 1, kemudian H2O-nya 3. Nah, ini kalian hitung. Di sini di CrO tadi ada 2, berarti O-nya jadi 6.
ya. Jadi 6, ya kan? Kemudian di sini H2SO4-nya tadi ada 3 kali 2 kali 4 12 ya. 12 tambah di sini ada 6 jadi 18 ya. Jadi di reaktan itu ada 18 oksigen ya. Sini 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, 6 tambah 12 18 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada 1 ya, 1 koefisiennya 1 berarti tidak ada pengaruh. 4 kali 3 12 ya. Oksigennya 12. Oksigennya 12 yang di sini ya, di CR2SO4. Kemudian di sini ada 2 ya, 2 tadi 3 12 tambah 3 15, kemudian tambah ini 2 17. Jadi di reaktan ada 18, di produknya itu ada 17 oksigennya ya. Nah, yang di CR2SO4 ini udah ada koefisiennya. Di H2O ini ada koefisiennya. Yang belum ada koefisiennya yang di O2 ini. Maka di sini kita kasihlah koefisien. Ya. Jadi tadi ini 15 ya kan? 15 supaya 18, maka di sini kita kasih koefisien 1,5 supaya dapat 3. Ya, tadi ini 15 kan kurang 3 supaya 18. Maka ini kita kasih koefisien 1,5. 1,5 kali 2 itu kan 3. Nah, ya. Nah, jadi 3. Nah, yang jadi masalah koefisien itu tidak pernah bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Untuk itu, semua koefisien yang udah kita dapat tadi 2, 3, 1, kemudian 3, 1,5 itu kita kali 2 semua. Hingga akhirnya kita dapatlah koefisiennya 4 CrO3 tambah 6 H2SO4 dihasilkan 2 CR2SO4 3 kali tambah 6 H2O tambah 3 O2. Ini tadi kan ini dia bilangan pecahan 1,5 ya. Kita kali 2 jadi 3. Jadi inilah koefisien reaksinya. Di CR-nya 4, di H2SO4-nya 6, CR2SO4-nya 2, H2O 6 dan O2 3. Inilah koefisien reaksinya. Jadi sama angka yang dipakai ya. Silahkan mana yang mau dipakai lebih gampang, pakai saja nggak apa-apa. Nah, ini lagi contoh yang berikutnya ya. Al2SO4 3 kali tambah NH4 3 kali PO4 dihasilkan AlPO4 tambah NH AlP4 tambah NH4 2 kali SO4 ya. Ini ionisasinya. Kalau Al2 berarti Al-nya nanti ada 2 ya. Kemudian SO4-nya ada 3. Kemudian sini NH4-nya ada 3. Tapi PO-nya ada 1 ya. PO4-nya ada 1. Di sini Al-nya 1. Di produknya ya AlPO4 berarti Al-nya 1. Di sini PO4-nya juga 1. Ya. Kemudian NH4 2 kali, berarti NH4-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Nah, kita lihat di AlPO4 ya. Nah, ini kita lihat bahwa pada gugus ini dia gugus PO4-nya itu ada 1, Al-nya juga 1. Oke ya. Sementara di reaktan ya, di reaktan itu kita lihat PO-nya ya. PO-nya 1, di sini di produk juga 1 berarti oke ya. PO-nya oke. Di produk 1, di reaktan juga 1 berarti nggak ada masalah. Tetapi untuk Al ya,
ternyata pada reaktan AL3-nya itu ada 2 nih ya, ada 2 di produk tadi 1. Supaya jadi 1 maka dikali setengah ya, setengah kali 2 kan 1, Iya. maka AS Oke. Tadi di sini 2, di sini 1, maka kali setengah. Ya, jadi di sini di depan ada setengah Al2. Nah, itu dia. Ya, setengah Al2SO4 gitu kan. Gak apa-apa, Bu, kan nggak boleh pakai bilangan pecahan. Nggak apa-apa, bikin aja tuh. Nanti di akhir baru kita buat supaya tidak ada pecahannya. Jadi untuk perhitungan itu boleh. Ya, kita pakai setengah, sepertiga, nanti bisa ada pakai sepertiga, nggak apa-apa, pakai aja. Di perhitungannya masih boleh, di akhirnya baru kita hilangkan angka pecahan. Oke ya, jadi di sini kita kalikan setengah. Nah, akibatnya di sini SO4-nya menjadi 3/2 ya. Ini kan ada 3 kali setengah tadi kan, jadi 3/2. Kan, ini ada 3 kan, ada kita kalikan dengan 2 di sini. Jadi SO4-nya jadi 3/2. Nah, SO4-nya 3/2, sementara di produk kita lihat SO4-nya 1. Supaya sama ya kali 3/2. SO4-nya kali 3/2. Ya, beda di reaktan dia SO4-nya 3/2, di produknya pun 3/2. Tapi karena tadi pecahan-pecahan tidak boleh ada, maka kita kalikan dengan supaya dia dapat angka bilangan bulat. Ya, ini pembaginya 2, maka kita kalikanlah 2. Jadi tadi kan AL itu setengah ya, ini kan setengah. Jadi sekarang 1 AL2SO4 3 kali tambah. Nah, di sini tadi kan ini 1 ya, kita kali 2 NH43 kali PO4 dihasilkan 2 AlPO4 tambah 3, tadi 3/2 kan, kali 2. Jadi 3 NH4 2 kali SO4. Nah, ini ya dia. Nah, jadi kalau di perhitungan kita pakai angka pecahan itu dibolehkan, nggak apa-apa. Ya, jangan kalian sibuk harus Bu, kalau gitu dicari nggak apa-apa, pakai aja. Bu, boleh nggak saya, ini kalau ibu dari tadi pakainya di C-nya ya, kalau kita bagi A, B, C tadi C aja. Bu, saya mau pakainya di A aja, boleh nggak Bu? Boleh, bisa. Tapi yang penting kita harus bisa menyamakan baik gugus ataupun atom di reaktan dengan di produk. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus menyamakan berapa jumlah atomnya di reaktan dengan di produk, berapa gugus di reaktan dan juga gugus di produk. Itu aja kunci. Nah, jadi yang mana mau kalian pakai nggak apa-apa, boleh. Oke. Nah, ini contoh keempat tadi ya, contoh keempat tadi. Ya, contoh keempat. Sini ada ini terbukti ya, tadi saya bilang nggak harus di produknya. Ini di contoh berikutnya kita pakai di apanya di reaktannya ya. KMNO4 direaksikan dengan HCl, maka akan dihasilkan KCl, MnCl2, H2O dan Cl2. Nah, jadi di sini ini contohnya kita nggak pakai di produknya, tapi di reaktan. Nah, koefisien yang kita ketahui reaktan. Jadi kalau tadi ya itu koefisiennya yang kita ketahui di produknya, di produk itu kita anggap koefisiennya 1. Nah, ya, jadi kalau di sini kita ambil contoh tadi ya. Kita pakai AlPO4, ini kita anggap sini koefisiennya 1. Pada saat koefisiennya 1, PO4-nya ada berapa? Al-nya ada berapa? Kan begitu. Itu kita anggap 1. Nah, ini tadi saya bilang, boleh di produk, boleh di reaktan, boleh. Nah, ini kita coba di reaktannya ya. Nah, di sini kita ambil di reaktan. Di sini kita anggap koefisiennya 1.
Nah, koefisiennya 1 berarti K-nya 1, Cl-nya Mn. Kita lihat di sini. Koefisien reaksi di KMnO4 itu 1. Kita pindah ke produknya. Oh, K1. Udah oke kan? Tetap, ya. Kemudian MnCl-nya di sini juga 1. Ya, Mn-nya 1 udah oke. Nah, kemudian ini K sama Mn-nya. K-nya kita bandingkan di antara di reaktan ya, K-nya dengan di produk 1 sama oke. Kemudian Mn di reaktan, kita perhatikan Mn di produk 1, berarti udah oke, sama ya. Nah, kemudian kita lihat O-nya sekarang. O-nya itu ada 4, KMnO4, kan? O-nya ada 4. Di produk kita lihat yang ada O. Yang ada O di H2O, ya. Itu O-nya cuma 1. Sementara di reaktan tadi ada 4, maka kita kalikanlah 4. 4 H2O. Karena hanya sekarang sudah 4 H2O-nya kita kali 4, maka hanya itu menjadi 8. 4 kali 2, 8. Nah, kita pindah lagi ke produk reaktannya. Di sini HCl hanya cuma 1. Supaya setara, tadi di produk udah 8, maka kita kalikanlah 8 HCl-nya. HCl-nya sudah 8. Nah, ini masukkan angka-angkanya tadi yang udah kita lihat di sini ya. Jadi KMnO4 tadi kita misalkan K1 ya. 1 KMnO4 koefisiennya 1 ya. Kemudian 8 HCl-nya. KCl-nya 1 udah oke. MnCl juga 1. H2-nya jadi 4 ya. 4 H2O. Kemudian Cl2. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita hitung ya. Ternyata Cl di reaktan itu ada 8, tapi Cl di produk ya, kita lihat di KCl 1, MnCl 2, 3 ya. Terus di sini yang di H2O enggak ada, di yang terakhir ada Cl2 7 ya. Nah, jadi 7. Di sini 8, berarti nggak setara kan? Nggak setara. Kemudian ini nggak bisa ditaati lagi. Di KCl itu udah ada koefisien 1, di MnCl sudah ada koefisien 1, ya, berarti ini nggak bisa diganggu gugat lagi, ya. Jadi di sini Cl-nya ada 1, di sini 2, 3, ya. 3, di sini ada 2, 7 tadi, 3 tambah 2, 5, ya. Berarti supaya setara kurang 3 ya. Nah, yang bisa ditaati hanya Cl2. Ini yang belum punya koefisien. Ini yang bisa diganggu gugat koefisiennya. Jadi kalau kita tambahkan di sini 1, di KCl 1, kemudian di MnCl2 ada 1 tambah 2, 3. Ya. Nah, sekarang kita berarti perlu 5 lagi Cl. Ya. Maka kita kasihlah koefisien reaksi di sini 2,5 di Cl2 ini. 2,5 kali 2 kan 5 ya, didapat ya. Ya 5. Nah, di sini kita kasih koefisien reaksi 2,5 ya. 2,5 kali 2 5, tambah di sini di MnCl2 2, 5 tambah 2 7, tambah di sini 1. Oke. Ya, di KCl 1, jadi 8, setara kan? Nah, tapi ingat Cl-nya 2,5 koefisiennya, nggak boleh. Maka kita kalikanlah 2. Ya, semua koefisien kita kalikan 2. Semua koefisien kita kalikan 2. Jadi sekarang 2K, tadi kan 1 ya, jadi 2 KMnO4 ditambah 16 HCl sama dengan hasil reaksinya 2 KCl tambah 2 MnCl. Ini tadi 1 kan? Kali 2, jadi 2 MnCl2, kemudian 8, tadinya 4, jadi 8 H2O, tambah 5 Cl2. Nah, ini dia. Jadi, kita boleh menggunakan pecahan pada saat perhitungan, tapi di hasil akhir kita buat dia menjadi bilangan bulat. Oke.
Jadi untuk kalian tadi kita udah coba-coba dengan segala cara ya, dengan menggunakan langsung atom-atomnya atau kombinasi antara atom dengan gugus yang ada ya, ion-ion gugusnya ya, jadi kita anggap sebagai satu kesatuan boleh. Nah, untuk memperlancar kalian, coba siapa yang bisa mengerjakan melengkapi koefisien reaksi dari persamaan berikut ini. Coba siapa yang bisa? Kalau udah bisa, sebutin namanya ya. Saya bisa, Bu. Kalian hitung dulu. Mau pakai caranya mana pun silahkan ya, nggak apa-apa, yang paling gampang aja. Kalau sudah ada, bisa silakan dijawab ya. Buat nambah poin loh. Ini nanti ada beberapa soalan ya, nanti silakan siapa yang mau menjawab. Ada nilai tambahnya ya. Yuk, ada nggak bisa jawab? Udah ada yang bisa jawab? Lagi ngitung. Oh, lagi ngitung. Saya pikir nggak kedengeran. Ribet guys.
kalian bisa pakai ya. Kalau misalnya tadi mau di produknya, mau di reaktannya, silahkan aja, boleh pakai yang mana. Nggak harus, oh Ibu Linda bilang di produk semuanya. Boleh, yang mana yang paling gampang aja. Yang di sini kalau mau gampang, kalau dia pakai produk ini agak sulit ya. Justru lebih gampang kalau kalian menggunakan reaktan. Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa jawab? Silakan. Sebutin namanya. Teddy, Bu. Steady. Silakan. Jadi saya, Bu, menggunakan cara yang pertama itu, Bu. Saya buat A tambah A, B, C, D. Nah, yang atom C mempunyai persamaan 2A sama dengan C. Kemudian atom E. Tunggu bentar tadi. Coba kamu akhirnya aja. Nilai akhirnya, Bu. Berapa? Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, 6, 2, 3, Bu. 1, 6, 3. Oke. Berarti kamu udah ngerti. Ya, jadi si Steady tadi benar ya. Kalau dia sudah tahu jadi menjawabnya berapa, karena dia pakai yang CR di A berapa, CR di B ada enggak, di C ada enggak, kan gitu ya, kan Steady. Apa boleh, kawan dulu. Iya, Bu. Nah ini dia. Steady matiin dulu apanya ya. Suaranya. Oke. Jadi benar ya, Steady bilang 1, 6, 2, 3 ya. Itu dia. Nah, jadi untuk membuktikannya kita hitung aja O-nya. Nah, sini kita lihat di sini ya. O di CR2SO4 ada 12, kemudian di NH4OH ada 6. Kemudian di sini ada 2 kali 3 6. Kemudian di sini ada 12, jadi sama ya. Nah itu dia. Nah kalau mau cara gampangnya itu bisa, kalian lihat aja di sini. Kita patokannya kemari, nggak usah kemari. Kenapa? Kalau kita pakai CrOH3 itu nanti akan bilangan pecahan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa tidak harus pakai produk. Kita boleh pakai reaktan. Kan contoh terakhir pakai reaktan ya kan. Jadi kita lihat di sini. Cr2SO4 ya. Nah, kita lihat CR-nya sini ada berapa? SO4-nya ada berapa? Kita masukkan aja nih. Oh, di sini CR-nya 2, masukkan angka 2. Kemudian SO4-nya ada 3. Nah, kita lihat di sini. SO4-nya masih 1, kalikan 3. Udah dapat kan? Jadi di sini 2, di sini 3. Udah, dari reaktannya CR2SO4. Dapatlah di sini di CrOH-nya 2, NH4SO4, NH4 2 kali SO4-nya sini 3. Nah, kemudian kita lihat lagi ada berapa NH4-nya. Ya, di sini NH4-nya 3 kali 2 6, kalikan 6. Sebentar kan? Langsung dapat. Makanya saya bilang, sebenarnya kalau kita pakai gugus itu lebih gampang. Jadi, kita lihat di reaktan, kemudian kita bandingkan di produk, atau kita lihat di produk, kita bandingkan dengan di reaktan. Tapi kalau misalnya kita pakai masing-masing atom, itu kita harus urai. CR di reaktan berapa, SO4 berapa, S berapa, O berapa, N berapa, H berapa. Jadi boleh yang mana kalian pakai boleh. Dan mau yang panjang jalannya kayak si Steady bilang, ya nggak apa-apa juga, cuma menghabiskan waktu, itu aja. Jadi kalau kalian yang saya bilang tadi itu mungkin hanya beberapa detik aja udah terjawab ya kan. Kalian bandingkan di sini reaktannya CR. Di sini berapa? CR-nya 2. Ya udah, guys, masukkan sini 2. Kemudian SO4-nya ada berapa di reaktan? 3. Di sini berapa? 1 kalikan 3. Udah dapat. Kemudian NH4-nya di sini ada berapa?
6, masukkan 6. Nanti kalian hitung itu akan sama udah. Kita lihat pembuktian lagi. Di sini OH-nya ada 6. Kita lihat di sini OH-nya 2 kali 3, 6. Pas kan? Nah, jadi boleh yang manapun yang mau kalian pakai, silahkan. Oke, nah untuk ini saya mau kasih, ada sebenarnya ada 4 lagi. Silakan aja di antara yang 4 ini siapa yang mau bisa 1 orang lagi. Karena waktu kita sudah habis ya. Nah, di sini kenapa saya bikin seperti ini? Ini buat latihan, nanti kalian catat aja buat latihan. Di sini saya masukkan reaksi-reaksi penggaraman. Ferisulfat tambah asam sulfat, nitrogen pentoksida dengan kalium hidroksida, pakai KD hidroksida. Kemudian natrium sulfat dengan ferifosfat. Ini semua reaksi-reaksi penggaraman. Ya. Nah, di sini saya berharap kalian tahu, misalnya ya, saya ambil contoh aja ya, ferisulfat dengan asam sulfat. Kalau kalian buka reaksi-reaksi penggaraman ya, nanti kalian bisa lihat bahwa yang terjadi itu ferisulfat bereaksi dengan ferisulfat itu kan garam, ya, garam dia bereaksi dengan asam yang bersangkutan. Nah, apa hasil reaksinya? Nah, jadi nanti di sini yang pertama kalian harus menuliskan dulu ferisulfat itu apa rumus molekulnya. Kemudian asam sulfat itu apa? Kemudian apa hasil reaksinya? Nah, itu dia. Coba, ada yang bisa nggak jawabnya sih? Enggak, Bu, makasih. Steady aja. Oke, mungkin kalau waktunya sudah lama kali ya, saya skip aja. Silakan. Ada bisa jawab? Saya Siapa? steady, Bu. Aduh, jangan steady lagi. Yang steady yang benar. Coba yang lain. Ada? Nanti kalau steady terus udah 3 kali dia jawab nih. Udah 3 minggu yang lain belum ada nih saya tengok. Saya mohon ini di ada 3-4 soal ini ya. Ini kalian silahkan kalian tulis buat latihan ya. Tapi yang satu akan saya buka cara pengerjaannya ya. Karena saya tengok ini kita udah habis waktu juga belum ada dijawab ya. Ini dia. Ini dalam sejawabnya ya. Tadi senyawanya ferisulfat ya. Feri 3, SO4 2 valensinya ya. Jadi Fe2SO4 ya. Direaksikan dengan H2SO4. Maka garam direaksikan dengan asam yang bersangkutan, maka akan dihasilkan garam asam. Ya, garam asam yang akan dihasilkan. Nah, ini dia. Jadi kalau ini kan lihat di reaksi-reaksi penggaraman, itu kalian harus hafal ya. Oh, ini garam direaksikan dengan asam yang bersangkutan, maka akan dihasilkan garam asam. Garam asamnya apa? FeHSO4. Ya. Nah, setelah itu baru kalian lihat berapa koefisien reaksinya, baru kalian lengkapi. Ini baru kalian hitung ya. Hitung bagaimana cara yang menghitung, silakan aja, boleh yang dipakai ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Fe-nya 2, di sini masih 1 ya, tadi kita kasih koefisien 2. Kemudian H2SO4-nya kita lihat di sini, H2SO4-nya di sini ada 3. Nah, di sini ada 3, berarti di sini harus kita kali 3. Karena sini kali 2, ya kan? Di sini 2, di sini 3. Nah, di sini masukin. Nanti kalian hitung dia per atom boleh dengan cara yang jadi nih ya. Yang lain ya, tadi ada berapa soalannya tadi, coba dicatat ya ini ya, mungkin menambah untuk latihan kalian ya. Oke, kuliahnya saya akhiri ya, silakan catat. Atau mungkin hari Jumat kita kan masuk ya, kalau ada yang bisa jawab atau Bu saya kok nggak bisa jawabnya Bu, silahkan kita diskusikan lagi nanti di hari Jumat ya.